Balik lagi di Jul ID. Jangan nyuri tambah data yang valid. Oke, kali ini yang valid ada laporan terbaru. Apakah akan diurus oleh lembaga anti rasuah? Anak saya masih kecil. Jadi Ada laporan nih terkait dua anak presiden. apakah Mbak Kahiyang dan Jan Etes. Itu cucunya Dua anak presiden yaitu Kaisang dan Gibran Raka Buming Raka. Dilaporkan oleh Pak Ubedillah. Aduh Pak Ubedillah nih Pak. Mohon maaf nih Pak. Jadi ceritanya, Ntar dulu, ini Bapak ini berani sekali ya melaporkan. Tapi nggak apa-apa. tapi nggak Ini apa-apa. negara demokrasi. Tidak ada yang sifatnya kebal hukum. Ya, semua setara di mata hukum. Nah, Bahkan untuk anak presiden sekalipun ya. betul. Jadi ini dua anak presiden dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK yang isunya langsung geger nih. Ya, jadi analisis sosial politik Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun nih. Ya, dia melaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden. Gitu. Kan? Mengerikan. Dari apa yang dilaporkannya aja sudah mengerikan. Relasi bisnis. Relasi bisnis. Gurita. Aku suka pisang. Ya udah dari jualan pisang kan Iya. sampai punya klub sepak bola loh. Gokil. Keren abis. Dia yang punya Rans kan? Enggak, yang punya Ras mah Raffi Ahmad. Oh, jadi punya apa? Dia yang punya Persis Solo. Lu pengen punya Persis? Gibran dari punya Cilipari sampai jadi wali kotanya Solo. Waktu mangkokku, Bang Koko kan punya Kaisang. mangkoknya jadi gede. Saking gedenya bisa nampung klub sepak bola. Jadi tidak hanya itu nih, jadi Ubedillah juga mengatakan bahwa hal ini juga berkaitan erat dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan nih. Waduh, Jadi dia ada dugaan-dugaan, dia mulai nepotisme, ada kolusi juga katanya, ada korupsi. Diduga ya, tahu Ini baru kawan-kawan. diduga. Kawan-kawan harap diingat ini Ingat. diduga. Baru diduga. Kami tidak tidak bertanggung bilang- jawab kalau kalian menyebarkan informasi yang salah. Nah, ya. Tolong diingat ini Karena diduga. ini kan kita dapat dari Pak Ubedillah ya kan, makanya dia dilaporkan. Iya, Pak Ubedillah iya. ini dia kan dosen dari UNJ ya. Iya. Dijelasin sini, Ubedillah mengatakan bahwa laporan tersebut berawal ketika ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan pada 2015. Nah, terus abis itu tuh udah pernah Saat dituntut itu juga. sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun. Namun dalam prosesnya Mahkamah Agung hanya mengabulkan senilai 78 miliar. Waduh, lah jadi cuma miliar. Iya. 78 miliar. presiden. Ya Allah. Berani lo mana presiden? Ya enggak lah. Selanjutnya nih, kata Ubedillah, hal itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak Presiden Jokowi membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM. Makanya dilaporin sekarang gitu Ji. Tapi Ji, apakah menurut lu Gibran dan Raka terlibat? Aku tidak tahu. Aku cuma duduk di KPK menunggu informasi datang. Kata gue sih, ya mungkin enggak ya. Kan Gibran anak yang baik, Kaisang kan anak yang baik. Iya, warga Solo mantap. Kaisang tuh cuma penjual pisang yang senang. Mangkok yang lebar. Iya, dia bukan seorang pembakar hutan. Mungkin dia tuh dalam perjalanannya ternyata ada yang mungkin ternyata relasinya ada yang bikin kesalahan. Tapi kan dia belum tentu ikut terlibat. Kita kan nggak tahu administrasinya seperti apa. Iya, gitu kan. Iya. Mungkin tuh oknum ya kan. Tapi itu kata Ubedillah ya, karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura, terus abis itu 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 9,3 miliar dalam waktu yang dekat. 99,3 miliar. Oh, 99,3 miliar. Hampir 100 miliar. Abis itu ini yang belum lama itu loh, yang beli saham frozen food itu hampir 100 miliar juga. Terus itu juga jadi kata Ubedillah itu jadi tanda tanya besar itu buat mereka gitu kan. Makanya ini anaknya Pak Jokowi dapat uang segede itu tuh dari mana gitu. Ya kan kerja lah. Kaisang kan punya pisang. Iya. Ada mangkokku. Gibran juga punya Solo. Punya Solo. Pemimpin Solo. Bukan yang punya. Bukan deh. Nah jadi kalau kata gua uang itu kan bisa dia dapat pinjaman. Iya. Atau kan dia nabung ternyata dari Pak Jokowi kan namanya anak ke bapak kan punya apa yang ngasih anak. Iya. Tapi
kan Gue nggak tahu lah, gue nggak tahu di Meng Mungkin itu. ngasihnya 30 miliar Ya. tiap bulan. Tapi KPK itu tadi udah nerima laporannya. Udah. Udah. Proses nggak? Udah masuk pemberkasannya. Pemberkasan. Berarti Coba tinggal dibuka dong. Tunggu diproses ya. Dan inilah tanggapan dari KPK nih ya. Jadi pelaksana juru bicara KPK Ali Fikri menanggapi soal dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep yang dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi, pencucian uang dan KKN. Benar, hari ini telah diterima bagian persuratan. KPK mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi. Terus, Ali juga mengatakan bahwa KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang masuk ke lembaga anti rasuah. Bener gak tuh? Tapi bakal diproses. Bener gak tuh? Ayo lo. Kan masih dalam tahap proses, kita kan belum tahu. Nanti ada proses penetapan tersangka. Bener akan ditindaklanjuti. Iya. Prosesnya sampai mana menurut lo? Waduh, Anda memberikan saya pertanyaan yang bikin saya emosi nih. Oh, sampai ke pengadilan mungkin ya. Kan Iya. untuk ya setiap orang kan yang diduga bersalah ya harusnya melewati pengadilan biar Iya. jelas gitu loh, clear ya. Betul. Gue sih berharap ya kan, mau benar atau salah Gibran Raka Buming Raka atau Kaisang Pangarep, jika memang dia ada dugaan ya dilaporkan. Ya. Kan di pengadilan kan bisa dibuktikan. Kalau Ya. dia salah kita hukum, kalau dia tidak salah ya pembersihan nama di situ dong. Ya. Bagus dong. Oh, ngomong-ngomong pembersihan nama, berarti menurut lo ada nggak potensi Gibran sama Kaisang ini ngelaporin balik Pak Ubedillah? Ada, bisa jadi. Kalau dia bisa punya bukti juga. Tapi kan gini, perdebatannya adalah di sisi lain si Pak Ubedillah ini kan jadi seorang yang mengkritisi gitu kan. Dia tuh pengen menyelamatkan negara ini tuh dari tudingan-tudingan yang tidak baik, daripada ke depannya nanti malah ada orang lain gitu. Jadi dia kayak semacam mewakili biar coba nih dibuka dulu nih gitu. Ya makanya lebih baik dilaporkan masuk ke pengadilan biar dibuktikan di pengadilan. Iya, tapi kalau Dengan misalkan nanti pengadilan yang fair ya. tapi kalau nanti Pengadilan yang fair loh. Kalau Gibran sama si Kaisang itu nanti ngelaporin balik si Ubedillah atas pencemaran nama baik, gimana? Nah makanya itu kan nanti kan kita kan nggak tahu kan lanjutnya gimana ya. Kalau misalkan baiknya Gibran dan Kaisang ya nggak perlu melaporkan baik, tinggal dia di persidangan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Nah, Ya kan? tapi kan kalau sekarang kan zamannya lapor-laporin, udah. Iya makanya itu kalau gue sih ya berpikir ya lebih baik nggak usah dilaporin balik. Iya. Tinggal lu buktiin kalau lu nggak salah, udah simpel. Kecuali emang dia menjatuhkan lu dengan apa? Misalkan Pak Ubedillah bikin berita bohong, nah itu baru. Kok ini kan Pak Ubedillah dia merasa bahwa kok Gibran sama Raka ini duitnya banyak banget, nggak salah Jadi dong. dia menduga seperti Iya itu, kan? makanya dia Nggak salah melaporkan. dong. Iya ya. Mungkin kita berpikir secara masyarakat awam juga ya, mungkin karena dia anak presiden dia punya privilege kan, makanya duitnya banyak, atau mungkin dia menang tender yang apa gitu, yang karena dia anak, ya pokoknya tau lah anak presiden gimana, semuanya juga kayak gitu. Gue nggak ngomong gitu. Iya anak presiden ya, coy siapa sih, jujur aja udah. Tapi gue nggak ngomong gitu. Privilege itu loh. Ya, tapi anak gua- presiden tuh privilege coy. Dimas yang ngomong bukan gue. Ya gitu Tapi loh. gue sih berharap ya, kalau misalkan memang Pak Ubedillah itu melaporkan Gibran dan Kaisang ini atas dasar dugaan dan dia udah merasa dia punya bukti dan dilaporkan, sebenarnya sih menurut gue si Kaisang sama Gibran nggak perlu ngelaporin Pak Ubedillah balik. Bener kan kayak apa kata Iya. ungkapan gua? Omongan gua. Karena si Pak Ubedillah itu menjaga agar Indonesia ini kan bersih dari, ya itu kan peran masyarakat juga Betul. gitu. Peran masyarakat, peran seorang Akademisi. dosen, akademisi segala macam gitu loh. Dan kalaupun terjadi yang namanya melaporkan balik, ya hak sah-sah aja. Ya, tapi kan si Pak Ubedillah ini bukan siapa-siapa. Maksudnya dia itu tidak punya power yang sebegitunya. Dia tuh jadi masyarakat yang ikut andil Iya. dalam tindak pidana tindakan untuk anti korupsi Iya, gitu loh, betul. maksud gue. Kalau misalkan dilaporkan ya semuanya aja, kalau misalkan kayak gitu dilaporin. Bisa Kalau juga. misalkan ada masyarakat yang lain punya dugaan lain gitu terhadap seseorang, dilaporkan, nanti orang itu merasa nama gue tercemar, balik laporin aja gitu kan. Kaisang kaya banget ya. Ya kan gue nggak tahu. Harusnya kalau misalkan warga Dia Solo punya Solo berarti kaya banget ya, si Solo. Abis juara kan. dia kan sama Gini aja deh, kita ambil kesimpulan Ji ya. Nah, Jadi apakah
ini layak diproses sampai ke pengadilan atau tidak? Menurut Ini gua layak biar banget. kita kasih dasarnya dulu nih. Kita Iya. kasih itu. Menurut gue ini layak ya masuk Pengadilan. laporannya tuh masuk. Heeh. Habis itu diverifikasi segala macam, dicari ini buktinya kuat atau enggak, gimana kalau misalkan memang ada bukti lanjutan, diproses lah. Betul. Tapi kalau misalkan Oke. tidak, ya udah nanti si Gibran sama si Kaisang kan dipanggil tuh. Nanti kan ditanya-tanya sama penyidik segala macam, ya kan? Kalau misalkan memang tidak terbukti bersalah, ya udah selesai. Jangan sampai ada laporan-laporan lanjutan. Gue laporin lo ya gara-gara lo udah ngelaporin gue, masa gitu? Nggak boleh gitu dong. Karena dia tuh punya peran masyarakat untuk supaya ya anti korupsi ini tetap berjalan gitu. Karena Nyawa kan- anti korupsi tetap Iya, berjalan. betul. Karena kan ya orang merasa bahwa ya itu Gibran tuh anaknya siapa gitu. Ya udah kita jadi yang anak angkat Pak Jokowi. Iya, udah sih mendingan kata gua bisnis pisang biar senang. Bisnis mebelnya diterusin biar makin humble. Ya. Bisnis mebel biar humble, bisnis pisang biar senang. Udah gitu aja kali ya. Kalau keterusan takutnya nih kita melebar kemana-mana nih. Gue sih berharap Gibran dan Kaisang tidak ikut-ikutan ya korupsi ya, karena dia anaknya presiden juga. Kita pengen presiden yang jujur. Betul. Kita pengen Dan gue pengen keturunan-keturunannya juga jujur. Betul. Betul. Gue juga pengen Pak Jokowi tuh namanya bersih sampai akhir, karena kita tuh pengen gitu punya presiden yang namanya itu bagus. Emang yang kemarin namanya nggak bagus tuh. Bagus. Makanya kita Kan lu bilang pengen tadi, semuanya. Kita pengen punya semuanya. Kan semuanya gue bilang. Dah pokoknya kayak gitu aja. Nanti jangan lupa teman-teman itu harus download aplikasinya di App Store dan Ya. Google Play Store. Ya, dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian, saudara kalian, ke Gibran, ke Kaisang, Pak Jokowi, dan ke Pak Ubedillah nih. Kita lagi bahas nih. Iya. Nanti kita teleponan Pak Ubedillah. Nanti kita tanya-tanya lagi. Bunyinya bukan gue. Halo? Ya. Baru ngomongin dari telepon. Yuk, bye-bye.